Di video kali ini saya akan sharing dan memandu Anda bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi, seorang PNS atau P3K yang penghasilannya dalam setahun kurang atau sama dengan 60 juta rupiah. Mau tahu kan bagaimana caranya? Stay watching in this video. Assalamualaikum Sobat ATC, pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi lagi kepada Anda semua dengan topik bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi seorang PNS atau P3K yang penghasilannya dalam setahun kurang atau sama dengan 60 juta rupiah dan memiliki bukti potong pajak dari instansi tempat yang bersangkutan. Sebelum kita membahas materi tersebut, bila Anda suka dengan video ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi masalah perpajakan, baik orang pribadi maupun perusahaan, bagaimana cara Anda berkonsultasi dengan saya mengenai perpajakan? Anda dapat konsultasi secara gratis dengan saya di nomor WA 0878 0184 4680, atau misalkan Anda juga ingin bertatap muka atau bertemu langsung dengan saya, maka silahkan Anda bisa WA ke saya H-1 lah ya. Kita buat janji temu dulu kapan harinya kita bisa bertemu. Dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi, khususnya untuk PNS ataupun P3K, ada beberapa dokumen yang perlu kita siapkan sebelum kita menyampaikan pelaporan. Yang pertama adalah yang perlu kita siapkan adalah yaitu bukti potong 1721A2 yang diterbitkan oleh instansi di mana Anda bekerja. Nah, di sini juga sudah saya lingkari dengan tanda warna merah poin-poin nanti yang perlu kita isi ketika di DJP online. Nah, di sini ada status PTKP dan juga di sini ada poin nomor 11 yaitu jumlah penghasilan bruto, dan di sini juga ada poin nomor 14 yaitu jumlah pengurang. Nah, jumlah pengurangannya di sini ada biaya jabatan dan juga iuran pensiun ya, beda dengan pegawai swasta. Yang ada mungkin hanya biaya jabatan karena tidak mendapatkan uang pensiun. Yang nomor urut 18 di sini juga saya lingkari yaitu penghasilan tidak kena pajak sebesar 63 juta rupiah. Nah, jika Anda sudah menyiapkan bukti potong 1721A2, selanjutnya Anda juga harus menyiapkan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun per 31 Desember 2023, misalkan saja motor Mio dan segala macam. Namun, ketika kita nanti pengisian di DJP online, yang kita isikan adalah jumlah keseluruhan harta yang kita miliki per 31 Desember 2023 ya. Karena di sini kita menggunakan formulir 1770 sangat sederhana ya. Kemudian di sini juga ada sisa hutang per 31 Desember 2023. Kita masukkan juga total keseluruhan saldo hutang per 31 Desember 2023. Yang ketiga, Anda juga harus menyiapkan email ataupun nomor handphone yang telah Anda daftarkan di DJP online ya. Karena email atau nomor handphone yang Anda siapkan adalah tempat untuk mengirim kode token ketika kita melakukan verifikasi penyampaian atau submit SPT tahunan. Nah, selanjutnya silahkan Anda buka Google Chrome ataupun Mozilla yang telah terinstall di laptop atau PC Anda. Kemudian Anda bisa kunjungi website djponlinepajak.co.id ya. Di sini silahkan Anda memasukkan NPWP ataupun NIK KTP. Kemudian masukkan password dan juga kode keamanan. Setelah itu silahkan Anda klik login. Setelah Anda berhasil login ke DJP online, silahkan Anda klik pada menu lapor. Kemudian silahkan Anda klik pada menu e-filing. Setelah itu silahkan Anda klik pada menu buat SPT. Kemudian akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sering mungkin Anda temui di tahun-tahun sebelumnya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Pilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pilih iya. Nah, di mana kita mengetahui bahwa penghasilan kita dalam satu tahun itu kurang dari 60 juta rupiah? Maka kita bisa mengacu kepada bukti potong yang telah kita dapatkan dari instansi tempat kita bekerja. Coba kita scroll ke bawah. Nah, di sini bisa Anda lihat yaitu pada poin 11 jumlah penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini artinya adalah penghasilan kotor ya.
penghasilan kotor yang kita dapatkan sebelum dikurangi iuran pensiun, sebelum dikurangi biaya jabatan. Ini adalah penghasilan kotor yang benar-benar kotor kita dapatkan sebelum dipotong pajak oleh instansi tempat kita bekerja. Nah, dasarnya kita dapat lihat di sini ya, penghasilan bruto 55.300.000. Nah, disinilah dasar kita mengetahui bahwa penghasilan kita dalam 1 tahun itu kurang dari 60 juta rupiah. Oke, selanjutnya saya balik ke DJP Online, kemudian Anda tinggal pilih apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah. Pilih iya, kemudian klik pada tombol SPT 1770 SS. Nah, pada bagian ini Anda akan mengisi tahun pajak, pilih tahun 2023, kemudian pilih selanjutnya. Selanjutnya adalah kita akan mengisi pajak penghasilan pada nomor urut pertama, yaitu penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Nah, yang kita masukkan pada nomor urut yang pertama ini adalah jumlah yang ada di nomor urut 11, yaitu sebesar 55.300.000. Kita masukkan. Oke. Nah, kita masukkan, lalu kita masukkan juga pengurang ya, jumlah pengurangan termasuk biaya jabatan dan juga iuran pensiun, totalnya sebesar 4.325.000. Kita masukkan di sini. Kemudian kita juga harus memasukkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, kita bisa lihat status PTKP kita di sini adalah kawin dengan 2 tanggungan anak. Oke, kita langsung pilih saja, pilih K ini ya, kawin garis miring 2. Oke, pilih. Nah, maka di sini akan muncul secara otomatis jumlah PTKP-nya dengan status K2, kemudian rupiahnya sebesar 67.500.000 rupiah. Nah, coba kita bandingkan dulu, kita samakan dulu. Penghasilan tidak kena pajaknya K2 sebesar 67.500, sedangkan yang ada di bukti potong sebesar 63 juta rupiah. Nah, mungkin di sini ada kesalahan pembuatan bukti potong yang sehingga tidak sesuai dengan yang ada di JP Online. Tapi ini tidak masalah. Kalaupun ini juga 67.500, hasilnya juga tetap di bawah PTKP. Nah, apabila terjadi kesalahan pembuatan bukti potong seperti ini, maka yang harus melakukan pembetulan adalah instansi di mana tempat dia bekerja, bukan orang pribadi yang mendapatkan penghasilan tersebut atau PNS yang mendapatkan penghasilan tersebut. Kemudian kita isi saja di sini K2, kemudian di sini akan menyesuaikan angkanya. Nah, di sini akan menghitung secara otomatis apakah akan ada pajak penghasilan kurang bayar yang harus kita setorkan ke kas negara di tahun 2023. Nah, jika kita lihat di sini hasilnya nihil, alias tidak ada yang perlu kita bayarkan ke kas negara. Nah, jika sudah, selanjutnya Anda bisa klik berikutnya. Nah, pada bagian B ini penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak tidak ada, maka kita abaikan saja, kemudian Anda klik berikutnya. Nah, di sini silahkan Anda mengisi daftar harta dan kewajiban, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini kita hanya memasukkan jumlah harta yang kita miliki per 31 Desember 2023. Kita isikan di sini. Nah, kemudian kita juga harus memasukkan jumlah sisa hutang per 31 Desember 2023. Kita masukkan juga jumlah sisa hutangnya. Rp10.500.000. Kemudian Anda klik berikutnya. Nah, di sini pada poin D yaitu pernyataan, silahkan Anda checklist pada setuju. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian selanjutnya di sini akan ada ringkasan singkat mengenai SPT yang Anda gunakan, mengenai jenis formulir yang Anda gunakan, yaitu 1770 SS, tahun pajaknya, pembetulan 0, status SPT nihil, dan catatannya lengkap. Selanjutnya Anda bisa klik pada ambil kode verifikasi dengan cara mengklik tombol berwarna orange ini. Kemudian di sini Anda bisa memilih kode verifikasi tersebut mau dikirim ke email atau ke nomor handphone. Silahkan Anda sesuaikan sendiri. Kalau di sini saya kirim ke nomor handphone, kemudian saya klik OK, kemudian klik iya. Maka di sini saya akan cek terlebih dahulu nomor handphone saya apakah kode verifikasinya sudah masuk melalui pesan SMS biasanya dikirimkan oleh DJP.
Nah, di sini sudah masuk kode verifikasinya. Silahkan Anda memasukkan kode verifikasi yang baru saja dikirimkan oleh DJP. Oke, setelah Anda memasukkan kode verifikasi tersebut, silahkan Anda langsung klik saja tombol kirim SPT ini. Nah, kemudian nanti Anda akan mendapatkan semacam bukti penerimaan elektronik bahwa Anda sudah menyampaikan pelaporan SPT tahun pajak 2023. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Andi Matalata Channel. Dan bagi Anda yang memiliki masalah perpajakan, dapat Anda konsultasikan secara langsung dengan saya di nomor WA 087801844680. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.